pagi semua. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik, pikiranku fresh. Baik, masih fresh ya. Jadi masih pagi, jadi harus tetap fresh. Sudah berdoa? Belum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang dulu untuk pimpin kita dengan doa. Oh, Tiara, silakan Tiara. Kita berdoa dulu. Silakan berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan satu kali. Teman-teman, Ibu Guru menjelaskan menyiapkan hati untuk berdoa dan berdoa dan berdoa kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tapi berilah kami jahat. Amin. Silakan duduk, Tiara. Terima kasih sudah membantu kita dengan doa. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek dulu siapa-siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir. Oke? Prada, Hadir. Nedo, Hadir. Neron, Hadir. Sangkut, Hadir. Gona, Hadir. Jelahu, Hadir. Evata, Hadir. Jelum, Hadir. Noreng, Hadir. Jahamat. Hadir. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir untuk hari ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Selama ini kan kita sudah buat kita punya kesepakatan kelas, dinamika kesepakatan kelas kita. Kita sudah buat bersama apa saja kesepakatan yang kita buat di dalam Kelas. Oke. Kesepakatan apa saja yang sudah kita buat? Disiplin dan tepat waktu. Apa lagi? Selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Habis itu Tertib dalam kelas. tertib di dalam kelas. Apa lagi yang lain? Saling menjawab. Yang terakhir, Belajar dengan tenang. belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Oke. Itu kita punya kesepakatan yang sudah kita buat sendiri ya di dalam kelas untuk mengatur kita selama kita berada di dalam kelas. Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke. Ibu mau tahu dulu. Tadi bilangnya sudah siap. Oke, sudah siap. Apakah itu sudah siap atau tidak? Kita lakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita kasih semangat, kita punya badan sedikit ya. Ibu. Membuktikan bahwa kita sudah siap atau tidak. Siapa yang mau pimpin kita punya ice breaking? Oh, Rian. Silakan Rian. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Sudah siap semua untuk belajar? Sudah. Oke, silakan duduk. Rian, silakan duduk. Baik, untuk membuktikan bahwa kita ini orang Indonesia, membuktikan kita memiliki jiwa nasionalisme, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin lagu nasional. Wajib. Silakan, Ika. Ya, silakan Ika. Kita berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu wajib nasional. Yang semangat, Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Video proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur satu sah. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali, kita duduk. Baik.
sekarang kita lanjutkan dengan kita punya kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai dengan kita punya kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu, apakah masih ingat dengan materi yang kemarin? Atau tidak? Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Kemarin kita belajar tentang makhluk hidup. Kita belajar tentang makhluk hidup. Baik, makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Makhluk hidup itu terdiri dari Hewan. Tumbuhan. manusia. Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan jenis-jenis makhluk Hidup. Kalau begitu, mengapa makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri makhluk hidup, Enji, bernapas. Berkembang biak. Dia berkembang biak, Memerlukan makanan. memerlukan makanan, Peka terhadap rangsangan. peka terhadap rangsangan. Jika Tumbuh dan berkembang. dia tumbuh dan berkembang. Baik, ada ciri-ciri makhluk hidup itu ada, dia itu bernapas. Makanya itu dia berkatakan makhluk hidup karena dia bernapas. Yang kedua, dia itu berkembang biak. Berkembang biak atau dia bertambah banyak. Habis itu dia memerlukan makanan, perlu makanan. Dia juga peka terhadap rangsangan dan juga bisa berpindah-pindah tempat. Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, makhluk hidup tadi salah satunya adalah berkembang biak. Siapa yang tahu apa itu berkembang biak? Berkembang biak. Dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Apa itu berkembang biak? Enji? Berkembang biak. Menghasilkan keturunan. Iya. Terima kasih kepada Enji. Kita tepuk tangan untuk Enji dulu. Berkembang biak. Dia itu menghasilkan keturunan. Ada induknya, maka ada anaknya. Anak itu kan itu merupakan keturunan baru, Itu merupakan keturunan baru. Baik, mengapa makhluk hidup itu berkembang biak? Tadi berkembang biak itu menghasilkan keturunan baru. Mengapa makhluk hidup berkembang biak? Untuk menahankan keturunannya. Mempertahankan keturunannya. Siapa lagi? Jika Supaya tidak punah. supaya tidak punah. Makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuan itu yang pertama, yaitu mempertahankan keturunannya. Yang kedua, supaya tidak punah. Supaya dia punya keturunan terus ada, berlanjut dia punya keturunan. Baik, itu kita punya materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di materi hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup makhluk hidup ya. Baik, siklus hidup makhluk hidup. Siapa yang tahu itu siklus hidup? Ya, Tiara. Hidup adalah seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan masa selama masa hidupnya. Oke, siklus hidup itu merupakan tahapan perkembangan, tahapan perkembangan atau dan juga pertumbuhan makhluk hidup. Baik, mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Selama masa perkembangbiakannya ada hewan yang berbeda bentuk dengan induknya. Ada atau tidak? Ada. Ada toh? Ada yang berbeda bentuk dengan induknya. Ya, mengapa? Berbeda bentuk dengan induknya. Dari kecil sampai dewasa dia itu berbeda dengan induknya. Habis itu, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis dari kecil sampai dewasa ada yang berubah bentuknya, toh? Ya, metamorfosis itu perubahan bentuk dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Baik, kita masuk ke kita punya materi hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup tadi. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami pengertian siklus hidup hewan. Sebentar kita akan tahu bersama apa saja siklus hidup
pada hewan ya. Yang kedua itu membedakan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis yang sempurna, tidak mengalami metamorfosis, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk selama masa hidupnya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama itu memahami pengertian siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Baik, seperti yang Tiara katakan tadi, siklus hidup hewan itu adalah hewan yang mengalami perkembangan yang berbeda-beda selama masa hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan selama masa pertumbuhan dan juga perkembangannya, itu yang disebut dengan siklus hidup hewan. Baik, siklus hidup hewan tadi ada yang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ada hewan yang tidak bermetamorfosis sama sekali atau dia tidak mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Ini katak, apalagi? Kupu-kupu. Tiara? Nyamuk, apalagi? Ada kura-kura, oke. Apalagi yang lain? Metamorfosis? Kepompong, baik. Hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk, salah satunya itu adalah ada kupu-kupu. Habis itu ada nyamuk, ada kecoa, ada cakung, ada katak, ada jangkrik. Mereka itu mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Tapi hewan-hewan itu ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami 4 kali atau lebih perubahan selama masa hidupnya. Itu dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Sempurna kalau dia mengalami 4 kali atau lebih masa perubahan bentuknya. Yang dikatakan tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna, jika dia mengalami perubahan bentuk itu hanya 3 kali selama masa hidupnya. Yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak, oke, katak. Dia punya proses hidup itu mulai dari apa? Ada telur, oke. Apalagi? Berudu. Dia menetas jadi berudu. Apalagi? Menjadi katak dewasa. Apalagi hewan yang lain yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu unik sekali dia punya hidup. Dia itu sangat unik. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang cantik yang berterbangan di bunga-bunga itu, dia mengalami proses yang panjang. Siapa yang tidak pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Tahu. Tidak mungkin tidak tahu yang namanya kupu-kupu. Setiap hari dia berkeliaran di mana-mana. Warnanya sangat cantik. Ada berbagai macam warna pada kupu-kupu. Tapi sebelum dia menjadi kupu-kupu yang cantik, dia mengalami proses kehidupan yang panjang. Betul atau tidak? Betul toh? Dia itu mulai dari apa? Betul. Setelah itu dia? Setelah menjadi ulat dia menjadi? Setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, itu metamorfosis yang sempurna. Yang tidak sempurna terjadi pada kecoa. Kucing, dia itu termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Kecoa itu adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena dia hanya mengalami 3 kali perjalanan hidupnya atau perubahan bentuk. Dari telur dia menjadi batu, habis itu dia berubah menjadi kecoa muda sampai kecoa dewasa.
Itu perjalanan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Setelah itu ada yang kedua tadi, hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk dari dia kecil sampai menjadi dewasa. Dia juga tidak mengalami perubahan bentuk. Kura-kura. Ada kura-kura. Kura-kura itu berkembang biak dengan cara apa? Bertumbuh. Berkembang biak dengan cara, ya dia bertumbuh dengan cara bertelur. Dia menghasilkan telur dulu. Telurnya menetas akan menjadi kura-kura kecil. Dari kura-kura kecil itu dia akan tumbuh dan berkembang terus menjadi kura-kura dewasa. Apalagi hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk? Ayam. Ayam. Berkembang biak dengan cara Bertelur. sama dengan kura-kura. Dia itu bertelur, menghasilkan telur dulu. Telurnya itu menetas, menghasilkan anak ayam. Siapa yang ada ayam di rumah? Semua orang punya ayam, toh? Semua orang. Atau siapa yang tidak pernah lihat ayam? Semuanya pernah lihat yang namanya ayam. Jadi kita tahu proses kehidupan ayam itu seperti apa. Dia bertelur dulu. Setelah itu dia itu hidupnya mengeram hidup sekitar sampai 21 hari. Poli itu kan dia menetas menjadi anak ayam. Setelah anak ayam dia akan berubah menjadi ayam dewasa. Apalagi? Kucing. Kucing, bebek, Ayam. ayam sudah. Apalagi? Yang tidak mengalami perubahan bentuk? Ular. Ya, ular juga. Ular dia itu bertelur. Setelah itu dia menghasilkan anak, jadilah ular kecil, ular dewasa. Kucing tadi bilang ya, kucing juga. Kucing dia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, muncullah kucing kecil. Dari kucing kecil, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing yang besar. Makhluk hidup itu hakikatnya makhluk hidup itu dia tumbuh dan berkembang. Bisa? Tumbuh dan berkembang. Baik. Sudah paham perbedaannya toh? Metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk. Sekarang kita kerja kelompok. Kita kerja kelompok. Di sini ada gambar-gambar hewan. Ada gambar hewan. Hewan yang metamorfosisnya sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi gambar-gambar ini sebentar ditempel. Tempel di sini sesuai dengan keterangannya. Bisa? Ditempel di sini sesuai dengan keterangan. Yang pertama di sini ada metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi, gambar-gambar ini sebentar ditempel sesuai dengan keterangan. Setelah tempel, misalnya ini yang pertama ini ada gambar ini. Tulis di bawahnya, tulis nama hewan ini. Bisa? Ini hewan apa? Belalang. Oke, ini hewan belalang. Tempel di sini gambar belalang. Tulis keterangan di bawahnya, di bawah bagian bawah ya. Bagian bawahnya sebentar nama hewan belalang. Bisa? Bisa. Jadi, siapkan tempat untuk menuliskan nama di bagian bawahnya. Paham? Oke. Sekarang ibu bagi kita 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2,
tempel di situ. Ya, permintaannya di situ di lembar kerjanya itu tempelkan gambar-gambar hewan yang telah disediakan sesuai dengan perkembangannya. Ya. Yang kedua, setelah ditempel tuliskan nama hewan di bawah gambarnya. Yang ketiga, setelah tempel sebentar masing-masing kelompok presentasikan di depan. Paham? Paham? Ya, silakan kerja. Setelah tempel tulis memang namanya, apa nama hewannya di situ? Tulis nama hewannya, jangan lupa nama. Ya. Perhatikan baik-baik gambarnya sesuai dengan keterangannya. Di bagian atas sebentar tulis nama kelompok. Tulis, jangan lupa dia punya nama ya, nama keterangan gambarnya itu. Ini mana? Oh, tidak apa. Tulis nama ini.
Jangan lupa keterangan nama hewan. Sudah? 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 Di sini tulis nama teman-teman kelompok, oke? Masih semangat? Masih semangat? Baik, kita ice breaking dulu. Silakan siapa yang mau pimpin? Tepuk semangat. Ingat tepuk semangat? Baik, sebelum kita lanjut, silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, Tira, silakan. Yang semangat. Aha.
perhatikan di depan. Mulai dari kelompok 1. Kelompok Kenji, silakan maju. Sebutkan hewan-hewan yang metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Teman-teman, kami akan Yang lain perhatikan di sini. Silakan lanjut. Ya, silakan. metamorfosis sempurna. Katak, nyamuk, lalat, nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang, kecoa, jangkrik, capung. Hewan tidak bermetamorfosis. Kucing, kura-kura, kucing, bebek, ayam, bebek. Baik, menurut kelompoknya NG, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu terjadi pada katak, nyamuk, dan juga lalat. Yang tidak sempurna terjadi pada belalang, kecoa, jangkrik, dan juga capung. Yang tidak mengalami metamorfosis itu ada kucing, kura-kura, bebek, dan juga ayam. Itu menurut kelompoknya NG. Sudah pas atau belum? Sudah. Oke, terima kasih kepada kelompoknya NG. Kita tepuk tangan dulu. Ya, kelompoknya NG silakan cari tempat, tempelkan. Kamu punya hasil diskusi kelompok. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2. Tunjukkan hasil kerja kelompokmu ke teman-teman. Teman-teman, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan metamorfosis yang sempurna. Tunjukkan gambarnya di teman-teman. Katak, nyamuk, lalat. Sekarang yang kedua, tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna. Belalang, jangkrik, kecoa, capung, kecoa. Hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Kura-kura, bebek, ayam, kucing. Oke, terima kasih ke kelompok 2 yang sudah presentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini kelompok 2, mereka punya yang metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak, nyamuk, dan juga lalat. Yang tidak sempurna ada belalang, ada jangkrik, ada kecoa, capung. Yang tidak mengalami metamorfosis itu ada kura-kura, bebek, juga ayam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 tempelkan kamu punya hasil karya. Ya, kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3.
Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mau presentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan kelompok 3. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Tunjuk di depan supaya teman-teman bisa lihat. Kata-kata nyamuk lalat. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang kecoa, jangkrik. Hewan tidak metamorfosis sempurna. Kura-kura, bebek, kucing, ayam. Ada kucing, ada ayam. Baik, ini kelompok 3. Menurut mereka, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu katak, nyamuk, lalat. Apakah sudah pas? Pas. Yang tidak bermetamorfosis itu ada kura-kura, ada bebek, ada kucing. Pas? Pas. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang, kecoa, jangkrik. Pas? Pas. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 3 cari tempat, tempelkan kamu punya hasil diskusi. Silakan kembali ke tempat. Baik, itu tadi hasil kerja kelompok ya. Tadi kita sudah kerjakan hasil kerja kelompok kita dan juga kita sudah membahas hasilnya. Hewan yang bermetamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis selama proses kehidupannya atau selama siklus hidupnya. Tadi ada kelompok 1, mereka bilang metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak, pada nyamuk, pada lalat. Kelompok 2 juga sama, terjadi pada yang pertama tadi ada apa? Ada katak, setelah itu ada nyamuk, setelah itu ada lalat. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna terjadi pada ada capung, apalagi? Ada belalang, kecoa, jangkrik. Hewan yang tidak bermetamorfosis selama proses kehidupannya atau selama siklus hidupnya itu terjadi pada kucing, kura-kura, bebek, dan juga ayam. Dan masih banyak contoh hewan lain yang sama seperti hewan-hewan yang ada pada gambar atau yang sudah kalian kerjakan ya. Masih banyak hewan-hewan lain seperti yang tadi kita Enji berikan contoh. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu terjadi pada kupu-kupu. Kupu-kupu dia juga mengalami metamorfosis sempurna. Dia itu mengalami metamorfosis yang sempurna. Baik, tadi selama kita punya pekerjaan kelompok, masih ada teman-teman kita yang melanggar kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita sudah buat bersama, tapi masih juga ada yang melanggar. Masih ada yang jalan. Sementara proses diskusi kelompok, yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kalau sudah dalam diskusi kelompok, sudah berada dalam kelas, tidak boleh lagi ada yang berkeliaran. Ingat kita punya kesepakatan kelas, belajar dengan tenang, tertib dalam kelas. Tertib itu bukan hanya tertib berbicara, tapi tertib dalam hal berperilaku. Bisa? Mudah-mudahan di kegiatan kita yang selanjutnya tidak ada lagi yang melanggar kesepakatan kelas atau kita punya aturan kelas. Bisa? Bisa kelas 3? Bisa. Kelas 3
kita bergerak sedikit supaya jangan ada lagi yang tidur-tidur. Angie, silakan pimpin teman-teman. Kita bergerak sedikit. Ayo Angie. Sambil tersenyum. Bisa. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil ketawa. Ha ha. Diguling, diguling, guling, bertepuk tangan. Melompat, lompat, teriak hore, hore! Nah, sudah semangat? Sudah! Kita belajar dulu setelah bergerak. Bisa? Sa, Bisa? sa. Baik. Tadi kita sudah membahas bersama. Kita punya materi hari ini tadi tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan mulai dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa. Kita ambil salah satu contohnya tadi. Itu terjadi pada katak ya. Katak itu bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Katak dia bisa hidup di dua tempat, hidup di air dan juga di darat. Makanya katak itu disebut dengan hewan amfibi. Hewan apa? Amfibi. Amfibi. Tulisannya begini, amfibi. Itu terjadi pada katak. Karena katak itu bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat atau di tempat yang kering. Katak dia itu mengalami metamorfosis yang sempurna. Mulai dari dia bertelur. Setelah bertelur dia itu akan menetas menjadi berudu. Setelah berudu dia akan menjadi katak muda. Katak mudanya itu masih ada ekornya, ada kaki. Katak berekor, setelah itu dia menjadi katak muda, setelah itu dia menjadi katak dewasa. Pada kamu lihat pernah tangkap katak? Pernah toh? Pada katak itu dia punya kaki memiliki selaput. Itu makanya dia itu bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Dia dikatakan sebagai hewan amfibi. Setelah itu ada nyamuk. Nyamuk itu paling senang hidup di air yang tergenang. Di tempat lembab nyamuk paling banyak. Karena dia bisa bertelur di genangan air tersebut. Makanya kalau ada air di rumah itu tidak boleh terbuka, harus ditutup. Makanya sekarang itu banyak penyuluhan itu tentang bagaimana besar pengaruh nyamuk untuk kita menjadi penyakit. Penyakit nyamuk itu ada penyakit malaria, itu disebabkan oleh nyamuk. Kalau ada air di rumah harus ditutup, supaya nyamuk tidak bertelur di situ. Akan kita minum. Nyamuk itu dia bertelur, setelah bertelur dia akan berubah bentuk menjadi pupa. Setelah itu dia menjadi nyamuk, jentik-jentik nyamuk. Setelah itu dia bertelur, dari nyamuknya itu nyamuk muda menjadi nyamuk yang dewasa. Begitu terus dia punya kehidupan. Dia itu memiliki pengaruh besar dengan kita punya kesehatan. Makanya kalau adanya air di rumah itu ditutup dengan rapi. Rapi itu kan. Supaya aman dihilang. Nah, ini ada proses kehidupan dari nyamuk.
metamorfosis belalang dan juga metamorfosis dari kecoa. Ini ada nyamuk. Dia punya proses kehidupan mulai dari telur, dia akan berubah menjadi larva atau jentik nyamuk seperti pada gambar. Kamu lihat gambar itu. Setelah itu dia akan menjadi pupa, bentuknya seperti ini. Pupa. Setelah menjadi pupa, nyamuk keluar dari kepompong. Lepas kepompongnya, dia akan berubah menjadi nyamuk. Pintar ya. Ini yang kedua itu ada metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang dan juga kecoa. Yang ini. Yang ini. Pada belalang dia akan bertelur dulu. Dia termasuk tadi belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Terjadi pada belalang. Yang pertama proses kehidupan belalang itu ada telur. Setelah bertelur dia akan berubah menjadi nimfa. Nimfa yang kecil seperti ini. Yang kecil. Perhatikan di buku itu halaman 45. Di halaman 47 ya, ini dia. Itu proses kehidupan belalang, telur, nimfa, dan sampai pada belalang yang ukurannya kecil sampai belalang besar. Setelah itu ada kecoa. Kecoa juga sama seperti belalang, dia bertelur. Setelah bertelur ada nimfa satu, nimfa yang kedua sampai menjadi kecoa dewasa. Perhatikan di situ. Sudah? Sudah. Yaitu proses kehidupan pada belalang dan juga kecoa. Mereka tadi termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Sudah perhatikan? Sudah. Ya. Yang kedua itu hewan yang tidak bermetamorfosis. Ini terjadi pada kucing. Siapa yang di rumahnya ada pelihara kucing? Bintari, ada kucing di rumah. Kucing, dia itu sama seperti manusia. Dia itu melahirkan anak. Kucing ya, dia itu melahirkan anak. Setelah melahirkan dia akan menjadi anaknya dulu, anak kucing. Bertumbuh dan berkembang menjadi kucing yang dewasa. Itu para kucing, para bebek. Bebek itu dia bertelur. Tadi kamu sudah bedakan hewan yang mengalami tidak bermetamorfosis tadi terjadi pada bebek, terjadi pada bebek. Bebek dia itu tidak bermetamorfosis. Dia menghasilkan telur. Proses kehidupannya bebek itu dia itu menghasilkan telur. Telurnya menetas baru dia menjadi anak bebek. Setelah menjadi anak bebek dia akan menjadi bebek dewasa. Ayam juga seperti itu. Ini ada ayam. Ayam beserta anaknya. Ayam proses kehidupannya itu dia bertelur dulu, menetas menjadi anak ayam. Dan ya, setelah menjadi anak ayam, dia akan menjadi ayam dewasa. Muncul lagi induk ayam yang baru, maka terjadilah proses perkembangbiakan pada ayam. Karena ayam juga termasuk makhluk hidup. Dia juga membutuhkan perkembangbiakan supaya dia punya keturunan tidak punah. Di sini ada gambar apa lagi? Gambar kura-kura. Kura-kura itu sama, dia juga bertelur. Setelah bertelur, menetas menghasilkan anak dari kura-kura kecil. Setelah itu, dia akan berubah menjadi kura-kura dewasa. NJ. Ya, di sini ada gambar apa lagi? Gambar kecoa. Kecoa tadi sudah dari telur menjadi nimfa, dari nimfa 1, nimfa 2 sampai dia menjadi kecoa dewasa. Di sini ada katak, ada nyamuk, ada lalat. Lalat itu juga salah satu hewan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenapa? Lalat.
dia itu hinggap sembarang ya. Dia hinggap di sembarang tempat, di tempat yang kotor. Itu kesukaan dari lalat. Dia itu hinggap di tempat yang kotor. Setelah itu, dia masuk ke rumah, hinggap di kita punya nasi, maka kita akan terkena penyakit. Muncullah penyakit yang namanya penyakit diare. Diare. Ya. Karena apa? Penyakit yang dibawa lalat dari tempat yang kotor akan terbawa di kita punya makanan. Datang kita makan zaitun asin. Karena apa? Itu karena apa? Makanannya tidak ditutup. Kalau ada makanan sisa di rumah, wajib ditutup. Supaya kita terhindar dari penyakit yang dibawa oleh kaki lalat. Bisa? Bisa. Baik, itu hewan yang metamorfosis sempurna, tidak bermetamorfosis, dan juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Baik, sekarang di sini tadi sudah paham semua tuh perbedaan dari ketiga perkembangan atas siklus hidup makhluk hidup. Dan sekarang ibu minta di sini sebentar ada 5 soal. Ada 5 soal yang dikerjakan berkaitan dengan kita punya materi tentang siklus hidup ya. Soal yang ditulis saja. Soal yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan siklus hidup hewan? Silakan ditulis.
silakan, ada 5 nomor. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan siklus hidup hewan? Yang kedua itu apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis. Yang keempat, hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Yang kelima, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada 5 pertanyaan di situ. Sudah?
Tadi kita sudah bahas bersama, sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sudah? Waktunya habis, silakan kumpul. Tidak apa. Ya, Angie, baik. Ya, silakan kumpul. Baik, soal yang pertama tadi siklus hidup siklus hidup hewan. Siapa yang masih ingat apa itu siklus hidup? Siklus hidup hewan? Siklus hidup atau proses kehidupan pada hewan, proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua tadi metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis tadi ada kupu-kupu, ada katak, nyamuk. Yang tidak bermetamorfosis ada kucing, kura-kura, ayam, bebek. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang, kecoa, dan juga jangkrik. Baik, tadi kita hari ini sampai di situ tentang siklus hidup hewan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Angie? Senang. Perasaan apa? Perasaan senang. Apa lagi? Baik. Perasaan baik. Perasaan apa lagi? Gembira. Gembira. Apa lagi? Bahagia. Perasaan bahagia. Kita harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran itu dengan baik, dengan gembira, dan juga dengan tenang, tertib. Bisa? Bisa? Bisa. Semangat. Oke, baik. Besok harus kembali ceria seperti hari ini. Yang semangat. Baik, untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu. Mari kita tutupi kegiatan kita dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dengan doa. Kalian silakan. Tepuk tangan 1 kali. Teman-teman, guru marilah kita berdoa. Bapa kami yang sudah di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi selalu dari kami. Selamat siang. See